Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Mamnuna. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar ICT, model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA, dan analisis kebutuhan serta perencanaan pembelajaran IPA berbasis ICT. Materi yang pertama yaitu konsep dasar ICT. Konsep dasar ICT atau Information and Communication Technology atau TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengelola informasi dan mendukung komunikasi. ICT mencakup berbagai teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, jaringan, serta alat-alat digital lainnya yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi. Secara umum, ICT ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu teknologi informasi. Ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data seperti komputer, server, atau sistem penyimpanan cloud. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Ini mencakup alat-alat dan sistem yang memungkinkan pertukaran informasi antar individu atau kelompok seperti ponsel, internet, email, dan jaringan telekomunikasi. Yang ketiga yaitu jaringan komputer, sistem yang menggunakan perangkat-perangkat teknologi terhubung satu sama lain baik secara lokal maupun global. ICT ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, pemerintah, dan kehidupan sehari-hari karena dapat memudahkan akses informasi dan mempercepat komunikasi. Materi yang kedua yaitu model integrasi ICT atau Information and Communication Technology dalam pembelajaran IPA. Bertujuan untuk memanfaatkan teknologi agar proses pembelajaran lebih efektif, menarik, dan interaktif. Ada beberapa model yang umum yang digunakan, diantaranya yang pertama yaitu blended learning, yang kedua flipped classroom, yang ketiga simulasi dan virtual labs, yang keempat game based learning, yang kelima augmented reality and virtual reality. Pertama yaitu pembahasan mengenai blended learning. Blended learning ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Misalnya, guru mengajar konsep IPA di kelas dan memberikan tugas melalui platform e-learning atau video interaktif. Yang kedua yaitu flipped classroom. Siswa mempelajari materi dasar di rumah melalui video, e-book, atau aplikasi pembelajaran. Kemudian diskusi dan bereksperimen dilakukan di kelas. Hal ini memungkinkan siswa lebih siap untuk berpartisipasi dalam praktikum IPA dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu simulasi dan virtual labs. Simulasi dan virtual labs ini menggunakan software simulasi untuk percobaan sains yang sulit atau berbahaya dilakukan di laboratorium nyata. Misalnya simulasi reaksi kimia atau model anatomi manusia secara virtual. Yaitu game based learning, menggunakan game edukasi untuk memperkuat konsep IPA. Game ini bisa memberikan siswa pengalaman yang menyenangkan dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi materi IPA lebih lanjut. Selanjutnya yaitu augmented reality and virtual reality. Nah, ini juga dapat memanfaatkan teknologi AR atau VR untuk memvisualisasikan konsep-konsep IPA yang abstrak seperti sistem tata surya atau struktur molekul. Jadi, integrasi ICT memungkinkan siswa itu belajar secara mandiri, dapat meningkatkan minat belajar dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam melalui visualisasi dan interaktivitas. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan serta perencanaan pembelajaran dalam IPA. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini adalah tahap awal untuk memahami apa yang diperlukan agar pembelajaran berbasis ICT itu berjalan dengan efektif. Yang pertama, analisis profil siswa. Menilai tingkat literasi teknologi siswa, akses mereka terhadap perangkat komputer, tablet, smartphone, dan ketersediaan internet. Hal ini akan membantu menentukan media ICT yang tepat. Yang kedua yaitu kebutuhan materi pembelajaran. Meninjau materi IPA yang bisa diperkuat dengan teknologi, misalnya topik-topik yang membutuhkan visualisasi kompleks seperti tata surya, reaksi kimia, atau sistem ekologi. Yang ketiga yaitu ketersediaan infrastruktur. Mengevaluasi sarana dan prasarana sekolah seperti
seperti laboratorium, koneksi internet, perangkat lunak, serta ketersediaan dukungan teknis untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul. Yang keempat yaitu kemampuan guru mengidentifikasi sejauh mana keterampilan guru dalam menggunakan ICT. Jika diperlukan pelatihan atau workshop bisa diadakan agar guru mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Setelah analisis kebutuhan dilakukan, tahap berikutnya adalah merencanakan bagaimana ICT akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPA. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang jelas. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan teknologi. Misalnya, apakah ICT yang akan digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, atau meningkatkan kolaborasi antar siswa? Yang kedua yaitu pemilihan media dan aplikasi. Maksudnya pilih alat-alat ICT yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini bisa berupa e-learning platform atau Google Classroom untuk mengelola materi dan tugas. Multimedia seperti video animasi dan simulasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Yang ketiga yaitu virtual labs atau augmented reality yang telah dijelaskan saya tadi untuk melakukan eksperimen virtual yang sulit dan berbahaya dilakukan secara langsung. Yang keempat yaitu desain kegiatan pembelajaran. Maksudnya rancang kegiatan yang menggabungkan ICT secara efektif. Misalnya siswa bisa melakukan penelitian daring mengikuti simulasi IPA atau berkolaborasi melalui platform online untuk menyelesaikan tugas kelompok. Yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Tentu metode evaluasi berbasis ICT ini seperti kuis online, portofolio digital, atau proyek video sains yang dikerjakan siswa. Alat ini juga dapat memberikan umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keenam yaitu rencana kontingensi. Perencanaan juga harus mencakup rencana cadangan jika terjadi masalah teknis seperti gangguan internet atau kerusakan perangkat. Dan juga dapat mengimplementasikan pada tahap ini pembelajaran berbasis ICT yang telah direncanakan diterapkan di kelas. Penting untuk memantau prosesnya secara berkala, memastikan semua berjalan sesuai rencana dan menyesuaikan bila ada kendala teknis atau didaktis. Evaluasi dan tindak lanjutan setelah pembelajaran berbasis ICT diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya, evaluasi hasil belajar, mengukur apakah penggunaan ICT membantu mencapai tujuan pembelajaran, umpan balik dari siswa dan guru. Maksudnya mengumpulkan feedback dari siswa dan guru untuk mengetahui apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dan juga penyesuaian, maksudnya berdasarkan evaluasi, perencanaan dapat disesuaikan untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik. Integrasi ICT dalam pembelajaran IPA yang direncanakan secara matang maka akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat siswa lebih tertarik untuk memahami konsep-konsep sains yang kompleks.